kita membuat ICC ini untuk ngajarin juga ya ke market Indo kalau kripto tuh bukan sekedar uang cepat, tapi juga Ya, ya, ya. investasi jangka panjang. Sedangkan Wakmi Media sendiri dibentuk karena kita mau mempunyai jalur distribusi edukasi yang lebih menyeluruh ke satu Indonesia. Kenapa Wakmi juga dibentuk itu penting karena kita berdiri sebagai jurnalism yang tidak attach sama bisnis kripto. Jadi kalau misalkan media yang ada bisnis kriptonya misalkan exchange, mereka mungkin, saya nggak ngomong siapa juga, ada kepentingan untuk memperbanyak transaksi. Soalnya it's their best interest to multiply their transactions and their users. Jadi kita benar-benar di sini ingin membuat media yang neutral, made by investors and also for investors sih, gitu. Okay. So that's why there is Wakmi Media gitu ya. Mungkin boleh jelasin nih, Wakmi Media tuh content coverage-nya lebih ke arah mana nih, Bro Anthony? Jadi kalau content coverage Wakmi Media, kita pengen coba differentiate dari media-media lain. Saya pengen coba lebih ngasih analisa. Kalau baca news, itu jangan terlalu cepat. Oke, this is bearish gitu. Jangan terlalu cepat mikir seperti itu. Kadang-kadang it's not that bad. Kayak contoh paling gampang CPI deh. Orang biasa ngeliat CPI-nya doang. CPI kemarin turun 7,7%, tapi mereka nggak cek itu di balik 7,7% tuh ada apanya, ada core CPI, dan core CPI itu angkanya nggak turun segitu banyak. Orang lebih harus memperhatikan ini CPI turun juga gara-gara apa. Itu ada komponen healthcare di sana yang komposisinya berubah. Long story short-nya sih seperti itu. Dan kita ingin mencoba bikin investor tuh nggak dikit-dikit ngelihat harga jatuh tuh panik. Orang panik biasa ngapain? Jual atau beli. Mendingan tahu dulu ini jatuh kenapa. Don't make emotional decisions on your investment. Kan sayang tuh, nabung uang udah banyak, udah lama, terus gara-gara nggak tahu cara invest, balik lagi, berkurang gitu kan investasinya. Itu sih sebenarnya tujuan Wakmi Media. Oke, so tujuannya Wakmi Media sebenarnya mau juga ngasah lebih ke reasoning thinkingnya teman-teman ya berarti ya, nggak cuma nyediain doang medianya gitu. Ya, Right. berawal Gue setuju sih sebenarnya. Investor sih. Kalau investasi itu ngelihat apa gitu loh. Oke, berarti main perspektif itu dari investor ya. Kalau dari Wakmi Media, karena kan pasti media punya angle-nya masing-masing dan punya doktrinnya masing-masing kan. Kalau kita benar-benar purely dari investment perspektif, but at the same time kita juga pingin orang tuh jangan terlalu takut sama yang namanya kripto. Sekalinya kena tipu dikit, bukan tipu lah. Basically ya, lu beli something, it goes to zero, jangan kapok gitu loh. Ntar nyesel kalau misalkan ngeliat 5 tahun lagi misalkan harganya udah balik ke all time high. Tapi gara-gara dulu di bear market nggak tahan, bubar gitu, yang kayak ntar beli lagi di top terus jual lagi di bottom, jangan begitu terus. Nggak tahan ya, mentalnya nggak kuat. Iya, mesti tahu lah kalau misalkan investasi itu apa sih yang dibeli gitu sih, dan resiko-resiko. Setuju. Oke, berarti Wakmi sendiri lebih going to the crypto ya, atau secara luas Web3-nya sendiri gitu, karena kan kalau kita ngomongin about investment in Web3 ada beberapa instrumennya nih, ada cryptos, ada token, ada misalnya kayak ke staking gitu dari si tokennya sendiri atau NFTs. Wakmi ini mau ngejarnya kemana nih? Jadi kita ngejar ke instrumen investasi di Web3 yang lagi, saya bisa ngomong, ada prospek menurut tim kita ya. Jadi NFT. Oke, so you guys juga punya tim research-nya gitu ya maksudnya? Ada. Kita tim research tapi masih very small team, soalnya kita merasa kita bisa cover semua area, nggak usah terlalu dalam-dalam dulu. Kayak misalkan, sorry to say, kalau misalkan NFT sekarang volume lagi turun, success rate kalau misalkan mau hajar NFT itu menurut gue sekarang very low and the risk is very high. The trend is down, tapi there's no kelihatannya sih nggak ada end in sight for it to be pumping again ya, nggak ada naratif baru. Jadi sekarang lebih fokus ke transaksi kripto sih, kripto juga, tapi sekarang
untuk main leverage dan sebagainya, trading itu lebih direkomend daripada investasi. Kenapa? Soalnya fundamental industrinya sendiri sekarang lagi sedikit kurang bagus ya sejak kasus minggu lalu di FTX. Ini aja sekarang kita masih Wih, kena baru damage ketangkep bro, baru ketangkep itu. Kaget gue bisa makanya itu ketangkep yang ternyata kayak ya. Ternyata bisa ketangkep ya. bisa. Nah di situ kita Soalnya sebenarnya Dokon nggak ketangkep kan? kenapa? Dokon tuh nggak ketangkep kan soalnya. Dokon tuh terakhir under supervision diawasin tapi statusnya lagi ditangkap atau enggak itu tuh never clear. Sebenarnya Nah itu dia. Dokon menurut gue ada dua sisi. Dia tahu nggak kalau misalkan dia punya peg itu bakal jebol kalau misalkan harga Luna turun di bawah berapa, atau sebenarnya dia tuh halu aja gitu ya, kayak dia nggak tahu. Oh, gua paham. Maksudnya adalah kalau yang bagian kasusnya Luna kemarin itu sebenarnya lebih ke masalah proving dari his concept gitu ya. Instead Iya. of beneran dia sebenarnya udah tahu itu bakal dicabutin juga begitu duitnya. Maksudnya gitu kan? Iya. Oke, make sense. Kalau itu make sense sih. Jadi nggak bisa disalahin sepenuhnya karena alasannya proving his concept. Masih ada bisa dibilang benefit of the doubt ya kalau konsepnya. Ya. Kalau yang Oke. kali ini sih benar-benar nggak ada sih. Ini bisa dibilang kayak Enron ya, udah tahu ini customer funds dipakai untuk ngambil uang pakai SPT, ya kan? Itu dipakai buat trading kalah. Iya, aduh, itu busuk banget sih. Anyways, ngomongin about trading, terus kebetulan ngomongin tentang yang baru-baru ini kasus gitu ya. Ikutan shorting nggak nih? Nge-short nggak kemarin? Ikutan nge-short. Gue rajin leverage Solana, untung dapat lumayan pas dari 20-an. FTT juga dapat, cuman Bitcoin gitu nggak, lebih fokus ke koin yang ada di ekosistemnya si FTX sih, soalnya FTX. Iya. SBF sendiri sih sebenarnya benar-benar bring the whole industry down ya menurut gue ya. Jadi gue kalau misalkan udah pas gue udah tahu itu insolvent, gue lebih percaya jujur sama CZ pas dia pertama kali nge-tweet ini kenapa tentang FTT token itu, gue langsung yang kayak oke, ini udah pasti something is wrong. Man, tapi masalahnya FTX tuh third biggest exchanger. Gimana nggak mau bikin semua market ikutan turun? Dan yang paling parah ya, yang orang kadang-kadang nggak tahu. Jadi tuh kena akhir-akhir ini dari sejak Mei, kalau misalkan kita lihat, kalau S&P 500 itu naik, kadang-kadang kripto nggak ikutan naik parah itu kan. Kebanyakan yang gue denger itu demand-nya kripto, lu beli Bitcoin di FTX, demand-nya tuh keserap sama platform dia. Jadi Bitcoin yang dia beli itu sebenarnya nggak ada, jadi nggak berdampak ke price. Yang harusnya mungkin Bitcoin harganya udah 28.000, cuma sampai 25.000. Itu yang terakhir menurut gue tuh, ini sebenarnya parah banget. Itu juga bikin orang lose faith in the industry. Kenapa S&P 500 naiknya jauh lebih agresif, kripto enggak? Soalnya ketahan sama top 5 exchange di dunia, gitu sih. Ya, betul. Itu gue setuju. Jadi untungnya masih ada yang nadahin ya. Kalau nggak ada yang nadahin sih mati sih. Terjun payung bos itu. Makanya itu sebenarnya regulasi perlu lah ya. Ya, nah ini gue mau ngarah ke sini nih justru. Jadi kan sebenarnya selama ini beberapa Web3 maxi mereka tuh kayak selalu kayak apa ya, decentralized supremacy lah, bisa dibilang kayak every single things need to be decentralized. Tapi gue tipe orangnya agak tengah-tengah nih. Gue tuh bukan Web3 maxi, gue Web 2,5 nih kayaknya nih. Jadi gue tuh masih percaya kayak something or some projects itu masih tetap diperlukan regulasi dari regulator, which itu centralized jadinya. Tapi ada beberapa bagian yang bisa pakai teknologi decentralized gitu. Jadi gue lebih percaya desentralisasinya itu as teknologi atau back end-nya aja gitu. Front end-nya ya yang kita pakai sekarang gitu kan. Zaman dulu kayak internet yang kita pakai sekarang gini juga kesannya kan kayak aneh dan nggak ada yang bisa ngegambarin kan. Nah ya, which menurut gue blockchain juga ke arah sana sih. Jadi tetap harus ada regulasi. Nah, menurut lo nih, di Indonesia sendiri, about regulasi,
tentang kripto, tentang apa namanya NFT. Kalau nggak salah ya, gue nggak tahu nih. Correct me if I'm wrong. Kalau nggak salah, seingat gue kripto itu masih jadi bentuk komoditas investasi dianggap ya di Indonesia. Makanya under Bapepti, bener gak? Betul. So far masih untuk period sekarang yang kita lagi ngobrol ini masih under Bapepti, masih berbentuk komoditas. Tentang regulasi sendiri mungkin gue share sebagai ICCA ya. Jadi di ICCA kita juga ada membantu government officials untuk ngerti kripto tuh gimana cara regulasinya. Jadi untuk meregulasi aset seperti kripto ini ada resikonya. Tanpa regulasi, scam-nya banyak. Orang pasti banyak kena tipu kiri kanan, orang malahan jadi nggak niat investasi di kripto. Regulasi terlalu kuat, space-nya nggak bakal grow. Soalnya ibarat lu mau jalan, tapi beban yang ditahan. Gede banget. Jadi, setuju. Walk as far and fast. Jadi, sebenarnya kalau gue ngomong secara ideologi, gue sebenarnya ada suka konsep yang baru keluar dari CZ sama Vitalik. Dia bekerja sama meregulasi space mereka sendiri tanpa regulator ya. Ini benar-benar personal opinion, it's not ICCA, tapi dengan cara mereka menggabungkan konsep blockchain dan proof of reserve, mereka bikin satu sistem di mana user bisa ngeliat sendiri ini exchange mana yang sebenarnya tuh reserve-nya tuh beneran ada gitu loh. Dan mereka mencoba meregulasi space mereka sendiri. Tetapi kita nggak bisa ngarepin itu untuk menjadi hal yang efektif. Gue sekarang lagi sedikit skeptik juga. Jadi menurut gue sih regulasi itu penting. Tapi jangan sampai over-regulate. Kalian mesti benar-benar mengerti apa sih yang penting diregulasiin dan apa sebenarnya yang boleh berkembang gitu. Jadi it's a very tricky step to take, but I believe the next bull run bisa dipicu dengan regulasi. Jadi kalau misalkan aset kripto udah dapat regulasi yang benar, nggak terlalu ketat, investor bakal jauh lebih pede untuk jump back into the market. Soalnya sekarang menurut gue investor confidence is at all time low, termasuk gue. Gitu sih. I see. Ya. Nah, menurut gue sih kalau yang tadi diomongin ya tentang idenya CZ ya, kita harus kasih proof of concept-nya dulu sih. Kalau emang udah beneran jalan, baru bisa dipercaya. Soalnya nggak tahu ya, balik lagi. Kalau di Web3 ya selama ini, gue belajar dan maksudnya kayak gue udah kena drain, gue udah kena rack, gue udah kena kena liquid gitu, liquidation dari futures. Dan beberapa kali salah-salahnya gitu kan, maksudnya kayak ya pasti awal-awal kita bodoh-bodoh gitu kan kita dulu nggak ada guide-nya gitu ya, nggak kayak sekarang gue tinggal kalau misalkan gue baru masuk sekarang, gue bisa ngeliat ke Wakmi Media, gue bisa masuk ke Utopia, gue bisa lihat ke ID NFT kemana. Dulu kan zaman 2008 2012 nggak ada pak, jadi komunitas tuh penting beneran, iya setuju, itu gue setuju banget. Jadi kayak orang bodoh gitu maksudnya. Maksudnya kalau sekarang gue mau belajar Web3 gitu, dari NFT sampai kripto, gue bisa datang ke Blockverse, asik, gue jualan dulu. Bisa datang ke Blockverse gitu kan, tiketnya cuma 150.000 ya kalau salah, pokoknya berapa ratus, murah banget kok, tiketnya murah sekali, which uang belajar gue di Web3 probably hampir 1 M deh kayaknya. Gue punya Clonex hilang, gue punya kena drain, gue ada sandbox juga hilang, gue kena liquid di futures 150-200 juta mungkin. Jadi sangat mahal. Kena drainnya gimana Clonex? Nah, aduh ini gue bodoh banget, gue malu banget. Jadi gue tuh dulu nggak tahu ada namanya hot wallet sama cold wallet. Jadi gue cuma taruh di MetaMask doang. Terus ini gue selalu dibodoh-bodohin sama semua anak Utopia. Terus soalnya tiap kali gue cerita gini, terus kayak mereka bilang kayak lu bodoh banget, itu sesuatu yang paling dasar kata dia. Ternyata dari mana gue tahu ya. Terus intinya adalah waktu itu kan lagi bull market kan, terus kayaknya dapat minting bla bla bla, ikutan, habis itu, nah gue tuh sebenarnya juga nggak grinding pak, jadi ini wah gue jahat banget sih, jadi di Telegram tuh ada kayak black marketnya buat dapat whitelist gitu pak. Jadi gue beli whitelistnya dulu, terus dapet, dan waktu dapet, aduh, kena drainnya gara-gara gue ngedegen pakai wallet itu. Terus ujung-ujungnya salah website. Jadi bukan projectnya yang ini. Jadi gue salah website.
Jadi ada Mereka nge-linknya kasih website yang salah ya, tapi mirip gitu. bukan nge-linknya, jadi gini, bodohnya gue, ini kerennya di Web3. Mereka tuh terlalu pintar untuk menyamakan semuanya. Jadi ini Twitter asli projectnya, ini Twitter yang palsu. Twitter asli project dan Twitter palsunya itu proses banget. Bedanya cuma satunya di .io, satunya di .xyz apa apa gitu, gue lupa. Nah, yang salah itu yang gue follow. Terus gue udah follow dia dari lama. Terus gue udah bangga banget kayak dapat whitelist, gue grinding bla bla di Discord-nya dia. Turns out itu yang fake, gila gue. Terus gue kayak hebat sih, zaman dulu scam-scamnya tuh hebat banget sih. Gue bener kayak gue bener-bener nggak habis pikir. Terus ya udah hilang bener-bener hilang. That's why makanya gue bilang kalau sekarang kita bisa lihat gitu, kayak oh ternyata harus ada hot wallet to cold wallet ya, penjelasannya apa, caranya gimana, oh cara misain fund tuh gimana ya, oh kalau misalkan gue mau ke futures gitu, sekarang oh bisa di set stop loss dulu walaupun leverage-nya gede misalkan, udah dihitung dulu dan lain sebagainya. Dulu kita mana tahu ya, jadi kan pasti rugi bodoh-bodoh gitu. Ya that's why menurutku sekarang udah enak sih. Apa? Likuidasi jangan lupa kena fee. Kalau misalkan liquidate itu tuh ada fee di atasnya lagi. Nah ini, iya, ini juga gue baru tahu setelah gue kena likuidasi dan dikasih tau teman gue. Sebelumnya gue nggak sadar, udah di-emailin padahal. Aduh, sakit banget sih tapi. Nah that's why menurut gue emang benar itu perlu di apa namanya di regulasi, which mungkin gue nggak tahu ya bentuk regulasi seperti apa yang udah dibicarakan sama ICCA dan juga pemerintah, karena yang tadi gue bilang sekarang masih under bankruptcy, which gue nggak tahu diawasi atau terdaftar doang bro sekarang. Kalau atau gimana ya, gue nggak tahu nih bentuk regulasinya kalau si crypto. Untuk regulasi sendiri itu sekarang menurut gue pada lebih ke arah bingung ngejarnya tuh ke siapa. Kadang-kadang ada yang misalkan token palsu gitu, yang dikejar tokoh yang promote tokennya. Itu nggak salah, tapi developer dan sebagainya juga harus dikejar sebagai keseluruhan. Soalnya ya, nah ini gue setuju. Iya, kalau company nipu orang udah pasti satu PT dikejar kan. Tapi jangan sampai cuma yang shield tokennya doang. Tapi kadang-kadang juga kebalik, yang dikejar cuma yang bikin token, yang shilling nggak ditangkap gitu loh. Kenapa? Gue sebenarnya kalau dari personally gue sendiri, gue tuh lebih pingin membuat semacam kalau misalkan di dunia saham tuh ada sertifikat remiser. Kalau misalnya mau jadi broker, mau rekomendasi token atau apa-apa, ya rekomendasi saham, lu mesti mempunyai license tersebut. Gue lebih suka kalau misalkan di Indo pun, lu kalau mau sharing token, you have to have proper credentials gitu. Kalau misalnya you don't know what you're talking about, kayak nge-shield apa ya, contoh buff Elon token atau apa gitu. Itu sebenarnya kan what's the value of the token? Blockchain lu gimana cara value-nya, kenapa lu bisa shield project kayak begitu? Oke, ini udah pasti harga sampai segini. Banyak orang Indo juga ngambil due diligence orang, dipakai sebagai due diligence sendiri karena follower mereka banyak. Follower mereka banyak, orang makin banyak komen, followernya makin banyak. It's a very positive feedback loop. It's very easy to be a big influencer in the financial industry kalau misalnya lu promote token pom-pom dan lu cool sekali. Itu menurut gue yang sedikit toxic di industri ini, dan gue tuh pengen coba fix itu tuh gimana. Dan buat sebagian yang mungkin ntar gue bakal re-upload di Wakmi juga konten ini, tolong berhati-hati lah. Kalau misalkan investasi, jangan ngambil, even omongan gue atau omongan saya, jangan ambil mentah-mentah, coba do your own research. I know it's kayak time consuming, tapi emang investing is not gambling. You have to do your own homework. Kalau misalkan lu hilang duit, sebenarnya lu juga belum nyalain kita, soalnya it's your money, you decide what you do with it. Please do your own research. Itu tip gua paling ini, just do your own research.